Kalian pasti tahu bahwa jeruk merupakan salah satu contoh buah-buahan yang mengandung senyawa asam. Dan banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jeruk memiliki rasa asam yang berbeda-beda bergantung pada jenisnya. Kita bisa membedakan tingkat keasaman tiap jenis jeruk dengan cara mencicipinya. Akan tetapi, bagaimana membedakan tingkat keasaman dari senyawa asam lainnya? Misalnya asam sulfat atau H2SO4, yang merupakan asam kuat. Kita tentunya tidak bisa mencicipinya, karena berbahaya. Untuk menentukan tingkat keasaman larutan asam sulfat atau H2SO4, kita dapat menghitung derajat keasaman atau pH. Bagaimana menghitung derajat keasaman atau pH? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Derajat keasaman adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kekuatan asam atau basa dalam suatu larutan. Derajat keasaman sering disebut sebagai pH. pH merupakan singkatan dari Power of Hydrogen yang dikemukakan oleh kimiawan asal Denmark bernama Søren Peter Lauritz Sørensen pada tahun 1909. pH dinyatakan sebagai negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen atau H+. Secara matematis, pH dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen atau H+. Konsentrasi ion hidrogen atau H+, dalam suatu larutan yang nilainya mendekati 0, dapat dinyatakan sebagai pangkat negatif dari bilangan asli atau dituliskan 10 pangkat negatif P. Jika konsentrasi ion hidrogen dinyatakan sebagai Y dikali 10 pangkat negatif P, pH larutannya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. pH sama dengan negatif logaritma dalam kurung Y dikali 10 pangkat negatif P. pH sama dengan P dikurangi logaritma Y. Untuk lebih memahami rumus penentu pH tersebut, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Suatu larutan asam memiliki konsentrasi ion hidrogen atau H+, sebesar 2 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Tentukanlah pH larutan tersebut. Konsentrasi ion hidrogen atau H+ adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 5 molar, sehingga nilai Y sama dengan 2 dan P sama dengan 5. Dengan demikian, pH larutan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. pH sama dengan P dikurang logaritma dari Y. Hasilnya adalah 5 dikurangi logaritma dari 2. Dengan demikian, pH dari larutan tersebut adalah 5 dikurangi logaritma dari 2. Berdasarkan contoh soal tersebut, dapat diketahui bahwa konsentrasi ion hidrogen atau H+ berbanding terbalik dengan pH larutan asam. Makin kecil konsentrasi ion hidrogen atau H+, makin besar pH larutannya. Jika suatu larutan asam memiliki nilai pH untuk menyatakan kekuatan asamnya, apakah larutan basa juga memilikinya? Dalam larutan basa, kekuatan atau tingkat kebasahan suatu basa dinyatakan dengan pOH atau Power of Hydroxide. pOH dinyatakan sebagai negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida atau OH-. Secara matematis, pOH dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida. pOH memiliki sifat yang mirip dengan pH, yaitu makin kecil konsentrasi ion hidroksida atau OH-, makin besar nilai pOH-nya. Tingkat kebasahan secara umum tetap dinyatakan dengan menggunakan pH. Hal ini menunjukkan adanya hubungan tertentu antara pH dan pOH. Untuk memahami hubungan antara pOH dan pH, perhatikan penjelasan berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas peruraian atau ionisasi dari molekul air. Persamaan ionisasi dari molekul air atau H2O adalah sebagai berikut. Reaksi peruraian air yang terjadi secara reversibel menyebabkan air memiliki tetapan kesetimbangan atau K sebagai berikut. Tetapan kesetimbangan sama dengan konsentrasi ion hidrogen atau H+, dikali konsentrasi ion hidroksida atau OH- dibagi konsentrasi air atau H2O. Karena air atau H2O merupakan cairan murni,
konsentrasi air atau H2O dianggap konstan, sehingga perkalian antara K dan konsentrasi H2O merupakan suatu konstanta yang dapat disebut juga sebagai Kw. Dengan demikian, rumus kesetimbangan air akan berubah menjadi seperti berikut. Kw sama dengan K dikali konsentrasi air, sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidroksida. Nilai tetapan kesetimbangan air atau Kw adalah 10 pangkat negatif 14 dalam suhu 25 derajat Celcius. Jika suhu berubah, nilai tetapan kesetimbangan air atau Kw juga berubah. Kita telah mengetahui nilai tetapan kesetimbangan air atau Kw, tetapi kita belum mengetahui konsentrasi dari ion hidrogen atau H+, dan ion hidroksida atau OH- dalam air atau H2O. Untuk menentukan konsentrasi ion tersebut, kita bisa mengibaratkan bahwa konsentrasi ion hidrogen atau H+ sama dengan konsentrasi ion hidroksida atau OH- yang dapat dituliskan secara baku sebagai berikut. Dengan menggunakan persamaan dalam tetapan kesetimbangan air, konsentrasi ion hidrogen atau H+ dan konsentrasi ion hidroksida atau OH- adalah sebagai berikut. Kw sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidroksida. Karena konsentrasi ion hidrogen atau H+ sama dengan konsentrasi ion hidroksida atau OH-, kita dapat menyubstitusi konsentrasi ion hidroksida atau OH- menjadi konsentrasi ion hidrogen atau H+, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Kw sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidroksida. Kw sama dengan konsentrasi ion hidrogen dikali konsentrasi ion hidrogen. Kw sama dengan konsentrasi ion hidrogen kuadrat. Nilai tetapan kesetimbangan air atau Kw adalah 10 pangkat negatif 14 sehingga persamaannya menjadi 10 pangkat negatif 14 sama dengan konsentrasi ion hidrogen kuadrat. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar dari 10 pangkat negatif 14. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan 10 pangkat negatif 7 molar. Karena konsentrasi dari ion hidrogen H+ sama dengan konsentrasi ion hidroksida OH-, konsentrasi ion hidroksida atau OH- adalah 10 pangkat minus 7 molar. Jika persamaan tetapan kesetimbangan air diubah menjadi bentuk logaritma, akan diperoleh rumus sebagai berikut. Logaritma Kw sama dengan logaritma dari ion hidrogen ditambah logaritma dari ion hidroksida. Jika dalam persamaan tersebut dikalikan dengan negatif 1, persamaan tersebut akan berubah menjadi seperti berikut. Negatif logaritma dari Kw sama dengan negatif logaritma dari ion hidrogen ditambah negatif logaritma dari ion hidroksida. Substitusikan Kw dengan 10 pangkat minus 14, sehingga persamaannya akan berubah menjadi seperti berikut. Negatif logaritma dari 10 pangkat negatif 14 sama dengan negatif logaritma dari ion hidrogen ditambah negatif logaritma dari ion hidroksida. 14 sama dengan pH ditambah POH atau PKW sama dengan pH ditambah POH. Dengan demikian, jika konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam air adalah 10 pangkat minus 7 molar, nilai pH larutan air adalah 7. Dengan demikian, POH larutan air juga akan bernilai sama, yaitu 7. Hal ini disebabkan jumlah pH dan POH harus bernilai 14. Berdasarkan banyaknya ion hidrogen atau H+ dan ion hidroksida atau OH- dalam suatu larutan, larutan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis sifat, yaitu netral, asam, dan basa. Larutan netral adalah larutan yang memiliki konsentrasi ion hidrogen atau H+ sama dengan konsentrasi ion hidroksida atau OH-, yang dapat dituliskan sebagai berikut. Larutan netral memiliki pH sama dengan 7. Larutan asam adalah larutan yang memiliki konsentrasi ion hidrogen lebih besar dibandingkan konsentrasi ion hidroksida yang dapat dituliskan sebagai berikut.
Larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Larutan basa adalah larutan yang memiliki konsentrasi ion hidrogen atau H+, lebih kecil dibandingkan konsentrasi ion hidroksida atau OH-, yang dapat dituliskan sebagai berikut. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Penentuan pH larutan asam kuat. Asam kuat adalah senyawa yang dapat terurai atau terionisasi sempurna dalam pelarut air sehingga derajat ionisasinya atau alfa adalah 1. Contoh asam kuat adalah asam klorida atau HCl, asam bromida atau HBr, asam iodida atau Hi, asam sulfat atau H2SO4, dan asam perklorat atau HClO4. Konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam suatu asam kuat ditentukan berdasarkan valensi asam atau banyaknya ion hidrogen atau H+ yang dihasilkan, dan konsentrasi dari larutan asam kuat tersebut. Konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan asam kuat dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen atau H+ sama dengan valensi asam dikali konsentrasi asam kuat. Adapun pH dari larutan asam kuat adalah sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Untuk lebih memahami penentuan pH larutan asam kuat, perhatikan dua contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama. Tentukan pH dari larutan asam klorida 0,001 molar. pH dari larutan asam klorida atau HCl 0,001 molar dapat ditentukan dengan menuliskan persamaan ionisasi asam klorida atau HCl terlebih dahulu untuk menentukan banyaknya ion hidrogen atau H+ yang dihasilkan. Berdasarkan persamaan reaksi ionisasi, suatu molekul asam klorida atau HCl hanya menghasilkan satu ion hidrogen atau H+. Hal ini menunjukkan bahwa valensi asam dari asam klorida atau HCl adalah 1. Adapun konsentrasi ion hidrogen atau H+ dari asam klorida atau HCl adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan valensi asam dikali konsentrasi asam klorida, sama dengan 1 dikali 0,001 molar. Hasilnya sama dengan 0,001 molar sama dengan 10 pangkat negatif 3 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan asam klorida atau HCl adalah 0,001 molar atau 10 pangkat negatif 3 molar. Adapun pH dari larutan asam klorida atau HCl 0,001 molar dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen, sama dengan negatif logaritma dari 10 pangkat negatif 3 molar. Hasilnya adalah 3. Dengan demikian, pH dari larutan asam klorida atau HCl 0,001 molar adalah 3. Soal kedua, tentukan pH dari larutan asam sulfat atau H2SO4 0,001 molar. pH dari larutan asam sulfat atau H2SO4 0,001 molar dapat ditentukan dengan menuliskan persamaan ionisasi asam sulfat atau H2SO4 terlebih dahulu untuk menentukan banyaknya ion hidrogen atau H+ yang dihasilkan. Berdasarkan persamaan reaksi ionisasi, satu molekul asam sulfat atau H2SO4 menghasilkan 2 ion hidrogen atau H+. Hal ini menunjukkan bahwa valensi asam dari asam sulfat atau H2SO4 adalah 2. Adapun konsentrasi ion hidrogen atau H+ dari asam sulfat atau H2SO4 adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan valensi asam dikali konsentrasi asam sulfat, sama dengan 2 dikali 0,001 molar. Hasilnya adalah 0,002 molar sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan asam sulfat atau H2SO4 adalah 0,002 molar atau 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar. Adapun
pH dari larutan asam sulfat atau H2SO4 0,001 molar dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen, sama dengan negatif logaritma dari 2 dikali 10 pangkat negatif 3 molar. Hasilnya adalah 3 dikurangi logaritma dari 2. Dengan demikian, pH dari larutan asam sulfat atau H2SO4 0,001 molar adalah 3 dikurang logaritma 2. Dengan menggunakan kalkulator, nilai dari logaritma 2 adalah mendekati 0,3. Sehingga pH dari larutan tersebut kira-kira sama dengan 2,7. pH larutan basa kuat. Basa kuat adalah senyawa yang dapat terurai atau terionisasi sempurna dalam pelarut air, sehingga derajat ionisasinya adalah 1. Contoh basa kuat adalah natrium hidroksida atau NaOH, litium hidroksida atau LiOH, kalium hidroksida atau KOH, rubidium hidroksida atau RbOH, magnesium hidroksida atau MgOH2, kalsium hidroksida atau CaOH2, strontium hidroksida atau SrOH2, dan barium hidroksida atau BaOH2. Konsentrasi ion hidroksida atau OH- dalam suatu basa kuat ditentukan berdasarkan valensi basa atau banyaknya ion hidroksida atau OH- yang dihasilkan dan konsentrasi dari larutan basa kuat tersebut. Konsentrasi ion hidroksida atau OH- dalam larutan basa kuat dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida atau OH- sama dengan valensi basa dikali konsentrasi basa kuat. Adapun pOH dari larutan basa kuat adalah sebagai berikut. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida. Hubungan antara pH dan pOH dinyatakan sebagai 14, sama dengan pH ditambah pOH atau pKw, sama dengan pH ditambah pOH. Dengan demikian, pH dari suatu larutan basa adalah sebagai berikut. pH sama dengan pKw dikurangi pOH. pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Untuk lebih memahami perubahan pH dari suatu larutan basa kuat, perhatikan 2 contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama, tentukan pH dari larutan natrium hidroksida atau NaOH 0,02 molar. pH dari larutan natrium hidroksida atau NaOH 0,02 molar dapat ditentukan dengan menuliskan persamaan ionisasi natrium hidroksida atau NaOH terlebih dahulu untuk menentukan banyaknya ion hidroksida atau OH- yang dihasilkan. Berdasarkan persamaan reaksi ionisasi, 1 molekul natrium hidroksida atau NaOH hanya menghasilkan 1 ion hidroksida atau OH-. Hal ini menunjukkan bahwa valensi basa dari natrium hidroksida atau NaOH adalah 1. Adapun konsentrasi ion hidroksida atau OH- dari natrium hidroksida atau NaOH adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida atau OH- sama dengan valensi basa dikali konsentrasi natrium hidroksida. Sama dengan 1 dikali 0,02 molar. Hasilnya sama dengan 0,02 molar sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 2 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidroksida atau OH- dalam larutan natrium hidroksida atau NaOH adalah 0,02 molar atau 2 dikali 10 pangkat negatif 2 molar. Adapun pH dari larutan natrium hidroksida atau NaOH 0,02 molar dapat ditentukan dengan menentukan pOH terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan menghitung pH larutan natrium hidroksida atau NaOH. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida, sama dengan negatif logaritma dari 2 dikali 10 pangkat negatif 2 molar. Hasilnya adalah 2 dikurangi logaritma dari 2. Dengan demikian, pOH dari larutan natrium hidroksida atau NaOH 0,02 molar adalah 2 dikurang logaritma 2. Selanjutnya, kita dapat menghitung nilai pH dari larutan natrium hidroksida atau NaOH sebagai berikut.
pH sama dengan pKw dikurangi pOH, sama dengan 14 dikurangi dalam kurung 2 dikurangi logaritma dari 2. Hasilnya adalah 12 ditambah logaritma dari 2. Dengan demikian, pH dari larutan natrium hidroksida atau NaOH 0,02 molar adalah 12 ditambah logaritma 2. Dengan menggunakan kalkulator, diketahui bahwa hasil dari logaritma 2 mendekati 0,3. Dengan demikian, pH dari larutan tersebut dalam bentuk desimalnya kira-kira sama dengan 12,3. Contoh soal 2. Tentukan pH dari larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 0,005 molar. pH dari larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 0,005 molar dapat ditentukan dengan menuliskan persamaan ionisasi kalsium hidroksida atau CaOH2 terlebih dahulu untuk menentukan banyaknya ion hidroksida atau OH- yang dihasilkan. Berdasarkan persamaan reaksi ionisasi tersebut, satu molekul kalsium hidroksida atau CaOH2 menghasilkan 2 ion hidroksida atau OH-. Hal ini menunjukkan bahwa valensi basa dari kalsium hidroksida atau CaOH2 adalah 2. Adapun konsentrasi ion hidroksida atau OH- dari kalsium hidroksida atau CaOH2 adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan valensi basa dikali konsentrasi kalsium hidroksida, sama dengan 2 dikali 0,005 molar. Hasilnya adalah 0,01 molar sama dengan 10 pangkat negatif 2 molar. Adapun pH dari larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 0,005 molar dapat ditentukan dengan menentukan pOH terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penghitungan pH larutan kalsium hidroksida atau CaOH2. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida, sama dengan negatif logaritma dari 10 pangkat negatif 2 molar. Hasilnya adalah 2. Dengan demikian, pOH dari larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 0,005 molar adalah 2. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai pH dari larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 sebagai berikut. pH sama dengan pKw dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 2, hasilnya adalah 12. Dengan demikian, pH dari larutan kalsium hidroksida atau CaOH2 0,005 molar adalah 12. Penentuan pH larutan asam lemah. Asam lemah adalah asam yang memiliki kemampuan peruraian atau ionisasi yang lemah, sehingga derajat ionisasinya atau alfa kurang dari 1. Contoh asam lemah adalah asam format atau HCOOH, asam asetat atau CH3COOH, asam fluorida atau HF, asam sianida atau HCN, dan asam nitrit atau HNO2. Konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam asam lemah sangat dipengaruhi tetapan ionisasi asam atau Ka, dan derajat ionisasinya atau alfa. Konsentrasi dari ion hidrogen atau H+, asam lemah dapat ditentukan menggunakan dua rumus sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar tetapan ionisasi asam dikali konsentrasi asam lemah. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan alfa dikali konsentrasi asam lemah. Asam lemah juga memiliki valensi asam yang lebih dari 1. Artinya, asam lemah tersebut memiliki atom H lebih dari 1 dalam molekulnya. Hal ini menunjukkan bahwa asam lemah tersebut mengalami ionisasi bertahap. Asam lemah yang mampu melepaskan ion hidrogen atau H+ lebih dari 1 kali, sehingga jumlah valensi asamnya lebih dari 1, disebut sebagai asam lemah polivalen. Tiap tahapan ionisasi dari asam lemah polivalen memiliki tetapan ionisasi asam atau Ka yang berbeda-beda. Ionisasi tahap pertama lebih mudah dibandingkan ionisasi tahap kedua dan seterusnya. Oleh karena itu,
harga tetapan ionisasi asam dari ionisasi tahap pertama lebih besar dibandingkan ionisasi tahap kedua, begitu juga seterusnya. Untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam asam lemah polivalen, cukup digunakan nilai tetapan kesetimbangan ionisasi atau Ka tahap pertama yang memiliki nilai paling besar. Adapun pH dari larutan asam lemah dapat ditentukan dengan cara yang sama dengan asam kuat, yaitu sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen. Untuk lebih memahami penentuan pH dari suatu asam lemah, perhatikan dua contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal pertama. Tentukan pH dari larutan asam asetat CH3COOH dengan derajat ionisasi atau alfa senilai 0,02 dan konsentrasi sebesar 0,001 molar. pH dari larutan asam asetat atau CH3COOH 0,001 molar dapat ditentukan dengan menuliskan persamaan ionisasi asam asetat atau CH3COOH terlebih dahulu untuk menentukan banyaknya ion hidrogen atau H+ yang dihasilkan. Berdasarkan persamaan reaksi ionisasi, satu molekul asam asetat atau CH3COOH hanya menghasilkan satu ion hidrogen atau H+. Hal ini menunjukkan bahwa valensi asam dari asam asetat atau CH3COOH adalah 1. Adapun konsentrasi ion hidrogen atau H+ dari asam asetat atau CH3COOH adalah sebagai berikut. Konsentrasi ion hidrogen atau H+ sama dengan alfa dikali konsentrasi asam asetat. Sama dengan 0,02 dikali 0,001 molar. Hasilnya adalah 0,00002 molar. Atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan asam asetat atau CH3COOH adalah 0,00002 molar atau 2 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Adapun pH dari larutan asam asetat atau CH3COOH tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen, sama dengan negatif logaritma dari 2 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Hasilnya adalah 5 dikurangi logaritma dari 2. Dengan demikian, pH dari larutan asam asetat atau CH3COOH tersebut adalah 5 dikurang logaritma 2. Dengan menggunakan kalkulator, diketahui bahwa hasil dari logaritma 2 mendekati 0,3. Dengan demikian, pH dari larutan tersebut dalam bentuk desimalnya kira-kira sama dengan 4,7. Contoh soal kedua. Tentukan pH dari larutan asam sulfida atau H2S 0,01 molar. Jika diketahui, tetapan kesetimbangan ionisasi pertama dan keduanya adalah Ka1 sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 8 molar. Dan Ka2 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat negatif 13 molar. pH dari larutan asam sulfida atau H2S dapat ditentukan dengan mengetahui konsentrasi ion hidrogen atau H+ terlebih dahulu. Asam sulfida atau H2S adalah asam lemah polivalen, sehingga konsentrasi ion hidrogen atau H+ dapat ditentukan dengan menggunakan tetapan kesetimbangan ionisasi tahap pertama, yaitu Ka1. Konsentrasi ion hidrogen sama dengan akar Ka1 dikali konsentrasi asam sulfida, sama dengan akar 9 dikali 10 pangkat negatif 8 molar dikali 0,01 molar, sama dengan akar 9 dikali 10 pangkat negatif 10 molar kuadrat. Hasilnya adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan asam sulfida atau H2S adalah 3 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Adapun
pH dari larutan asam sulfida atau H2S tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. pH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidrogen, sama dengan negatif logaritma dari 3 dikali 10 pangkat negatif 5 molar. Hasilnya adalah 5 dikurangi logaritma dari 3. Dengan demikian, pH dari larutan asam sulfida atau H2S 0,01 molar adalah 5 dikurang logaritma 3. Dengan menggunakan kalkulator, diketahui bahwa hasil dari logaritma 3 mendekati 0,5. Dengan demikian, pH dari larutan tersebut dalam bentuk desimalnya kira-kira sama dengan 4,5. Penentuan pH larutan basa lemah. Basa lemah adalah basa yang memiliki kemampuan peruraian atau ionisasi yang lemah, sehingga derajat ionisasinya atau alfa kurang dari 1. Contoh basa lemah adalah amonium hidroksida atau NH4OH, besi hidroksida atau FeOH2, seng hidroksida atau ZnOH2, tembaga hidroksida atau CuOH2, dan aluminium hidroksida atau AlOH3. Konsentrasi ion hidroksida dalam basa lemah sangat dipengaruhi oleh tetapan kesetimbangan ionisasi basa dan derajat ionisasinya atau alfa. Konsentrasi dari ion hidroksida basa lemah dapat ditentukan dengan menggunakan dua rumus sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa lemah. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan alfa dikali konsentrasi basa lemah. Sama halnya dengan asam lemah polivalen. Basa lemah polivalen juga memiliki lebih dari satu tahap ionisasi. Artinya, tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah atau Kb juga lebih dari satu. Namun, hanya tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah atau Kb, tahap pertama yang memiliki nilai paling besar, yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion hidroksida atau OH- dari suatu basa polivalen. Adapun, rumus pOH dari larutan basa lemah sama dengan basa kuat adalah sebagai berikut. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida. Hubungan antara pH dan pOH dinyatakan sebagai 14, sama dengan pH ditambah pOH atau pKw sama dengan pH ditambah pOH. Dengan demikian, pH dari suatu larutan basa adalah sebagai berikut. pH sama dengan pKw dikurangi pOH, pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Tentukan pH dari larutan basa lemah anilin C6H5NH2 0,01 molar yang memiliki tetapan ionisasi basa Kb sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 10 molar. Untuk menentukan pH dari larutan basa lemah anilin C6H5NH2, kita harus menentukan nilai pOH terlebih dahulu. Sementara itu, untuk menentukan nilai pOH, kita harus menentukan besarnya konsentrasi ion hidroksida atau OH- dengan cara sebagai berikut. Konsentrasi ion hidroksida sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa lemah anilin. Sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat negatif 10 molar dikali 0,01 molar. Sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat negatif 12 molar kuadrat. Hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 6 molar. Dengan demikian, konsentrasi ion hidroksida dari larutan basa lemah anilin C6H5NH2 0,01 molar adalah 2 dikali 10 pangkat negatif 6 molar. Selanjutnya, nilai pOH dapat kita tentukan dengan cara sebagai berikut. pOH sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi ion hidroksida, sama dengan negatif logaritma dari 2 dikali 10 pangkat negatif 6 molar. Hasilnya adalah 6 dikurang logaritma dari 2. Dengan demikian, pOH dari larutan basa lemah anilin C6H5NH2
0,01 molar adalah 6 dikurang logaritma 2. Adapun nilai pH-nya adalah sebagai berikut. pH sama dengan 14 dikurangi pOH, sama dengan 14 dikurangi dalam kurung 6 dikurangi logaritma dari 2. Hasilnya adalah 8 ditambah logaritma dari 2. Dengan demikian, pH dari larutan basa lemah anilin C6H5NH2 0,01 molar adalah 8 ditambah logaritma 2. Dengan menggunakan kalkulator, diketahui bahwa hasil dari logaritma 2 mendekati 0,3. Dengan demikian, pH dari larutan tersebut dalam bentuk desimalnya kira-kira sama dengan 8,3. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, derajat keasaman dari larutan asam dapat dihitung sebagai berikut. Kedua, derajat kebasaan dari larutan basa dapat dihitung sebagai berikut. Sementara itu, derajat keasaman dari larutan basa dapat dihitung sebagai berikut. Ketiga, konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan asam kuat dapat dihitung sebagai berikut. Keempat, konsentrasi ion hidroksida atau OH- dalam larutan basa kuat dapat dihitung sebagai berikut. Kelima, konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan asam lemah dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Keenam, konsentrasi ion hidroksida atau OH- dalam larutan basa lemah dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Ketujuh, asam lemah polivalen dan basa lemah polivalen memiliki lebih dari satu tahap ionisasi. Artinya, tetapan ionisasi asam atau Ka dan tetapan ionisasi basa atau Kb yang dimilikinya lebih dari satu. Namun, hanya tetapan ionisasi asam Ka dan tetapan ionisasi basa atau Kb, tahap pertama yang memiliki nilai paling besar yang digunakan untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen atau H+. Dari suatu asam lemah polivalen dan konsentrasi ion hidroksida atau OH- dari suatu basa lemah polivalen.